Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every rhyme you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see you belong to me? Oh, I put on race with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you break, every claim you stay, I'll be watching you. Said of course I'll be lost without a trace. Till the night I can only see your face. Look around, but it's you I can't replace. Feel so cold, I long for your embrace. Keep on crying, baby, baby, please. Yo. Every move you make, every fall you make, every smile you feel, every claim you steal, I'll be watching you. I'll be watching you. I'll be watching you. I'll be watching every single day, I'll be watching Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di hari Selasa tanggal, bentar, gue udah lupa tanggal loh sebenarnya. Aduh, ini tanggal deket-deket cicilan kartu kredit gak ya? 16 Juni 2020. Kita berada kembali di Jauh Dekat setiap hari Selasa jam 8 malam seperti biasa ya. Hari Kamis besok beda, bukan Jauh Dekat lagi, tapi ada format khusus. Ini gara-gara kemarin gue nangis depan Pak Ijo, jadinya akhirnya gue punya kepikiran untuk bikin ide format acara lain ya akhir hari Kamis. Dan malam ini kita kedatangan tamu ya. Ini salah satu orang yang kesannya dia kok ya ini gue pertanyaan besar buat gue ya. Padahal dia kebanjiran liquid tapi masih ngaku fakir gitu. Ini dia Zaki Fakir Liquid. Halo. Aduh, akhirnya saya jadi juga kesini ya. Kalau buat kalian yang gak tahu ya, episode kedua Jauh Dekat itu seharusnya Zaki yang cuman dia takut katanya sama corona.
Saya nggak diperbolehin sama istri saya. Baru punya anak ya, Zak? Ya? Baru udah setahun sekarang umurnya, setahun lebih, setahun sebulan. Oh, setahun sebulan, anak pertama? Anak pertama. Wah iya, gue juga kalau jadi lo kayaknya gak mau keluar rumah sih. Kayak langsung mempertaruhkan, udah dikasih amanah sama Allah, satu-satunya, tiba-tiba gue sembarangan banget. Iya. Cewek cewek, Zak? Cewek. Cewek ya? Cewek. Iya, berarti lo bandel dulu. Ya Allah. Kenapa selalu ada mindset seperti itu ya? Karena gue dulu bandel dan anak pertama gue cewek. Oke. Ya ini Zaki Fakir Liquid ya, Yes. buat kalian yang ada di channel MK kalian nonton mungkin banyak tahu bahwa Zaki ini adalah reviewer. Kalau Franklin kemarin ngomong ada istilah yang sangat gue ingat gitu. Apa tuh? Ini reviewer yang masih bersih nih. Oh Cie. gitu aja ya, masih bersih. Karena belum punya produk. Iya, itu dia. Aduh, tolong. Apa mungkin Pak Eko mau approach terus? Tapi gini loh Zak. Sebenarnya jadi reviewer itu kan beban ketika lo punya produk gitu loh. Bias jatuhnya jadinya. Jatuhnya ya? bias ya. Betul. Nah. Karena mungkin buat followers MK yang baru nggak banyak tahu bahwa gue dulu tahun 2014-2015 sampai 2016 sebenarnya reviewer. Gue punya dulu blog namanya reviewliquidlocal.com. Itu belum ada reviewer satupun di Indonesia. Iya, gue sempat ngikutin dan gue lumayan trigger. Tapi zaman dulu masih, waduh gila keren juga nih. Karena tulisannya itu gue suka banget. Pertama detail, terus sampai ada perumpamaan kayak, wah ini bayangkan sedang sore-sore santai. Waduh gila. Gila. Ya dan karena gue dulu doyan nulis. Oh, oke. Sebenarnya sampai sekarang pun gue doyan nulis. Oke. Cuman berhubung akhirnya ada handphone jadinya doyan ngetik. Oke. Nggak, tapi gue kuliah dulu komunikasi. Oh, sama berarti. Dan jurusan gue dulu tuh nggak ada periklanan, cuman ada jurnalistik dan humas. Kebetulan apapun jurusan lo ambil, itu di kampus gue lo harus selalu ngambil penulisan berita dari dasar jurnalistik. Intinya lo pasti diajarin nulis lah. Iya, betul. Gitu. Nah, gue dulu nggak merasa bahwa gue akan looks good on camera. Padahal mah looks good banget. Sampai sekarang sebenarnya kalau nggak didandanin Nining sih tadi. Makanya gue menyalurkannya lewat nulis. Ini sepenggal pengalaman gue lah. Nah, ketika gue pindah, bukan pindah lah. Sebenarnya MK udah ada sambil nulis. Cuman gue nggak mau muncul di mukanya MK. Oke. Keputusan terberat gue adalah justru dualisme. Yeah. Kalau orang tahu gue punya brand, apakah orang masih akan percaya sama tulisan gue? Betul. Ya kan? Betul. Kemudian begitu kemarin Franklin ngomongin bahwa ini ada reviewer yang gue anggap masih bersih karena gak punya produk gitu. Tapi gini, gue akan kasih satu pertanyaan pertama. Tapi nanti pertanyaannya ya. Sebelumnya adalah gini. Kenapa lo menamakan akun lo Fakir Liquid? Dan nama asli lo tuh siapa sih? Jadi gini, kalau nama asli gue Zaki. Zaki apa? Zaki Al-Ansari. Oh, sedap. Namanya Arab banget ya. Nah terus sebenarnya awalnya bikin Fakir Liquid itu di tahun 2017 kalau gak salah. Jadi isinya itu adalah teman-teman kantor semua. Jadi gue masih bekerja di sebuah kantor. Basicnya itu digital agency. Nah di situ tuh ada beberapa karyawan yang akhirnya gue racuni untuk nge-vape. Gue racuni dalam tanda kutip ya. Gue kasih pengaruh untuk ayo udah nge-vape aja daripada ngerokok kan. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk nge-vape juga. Nah terus kebetulan bos di kantor gue tuh pengen bikin sesuatu deh apa gitu. Bikin konten kayak apa. Akhirnya bikin channel YouTube. Nah pas pada saat penamaannya itu pada bingung namanya apa ya. Nah terus di antara gue bikin itu berlima kalau gak salah. Di antara salah satu orang itu ada yang kerjanya minta liquid mulu. Jadi setiap kali ada liquid nganggur tuh udah pasti, misalnya baru beli, bos gue baru beli terus tiba-tiba udah tinggal seperempat, setengah gitu dia yang make. Terus akhirnya bos gue nyeletuk, dibilang wah kalau dia memang Fakir Liquid tuh. Nah terus dari situ langsung kita kayak wah namanya lucu juga nih kan. Akhirnya dipakai namanya kayak gitu. Jadi sebenarnya basicnya awalnya gitu sih, cuman. Loh, ya, video pertama lo pun berlima itu? Jadi gini, orangnya ada 5 tapi ganti-gantian. Jadi 2 orang gitu. Jadi kadang-kadang ada di satu video cuman gue sama teman gue, terus besoknya lagi gak ada guenya. Oh mirip gitu. doyan vape ya?
Iya, doyan vape yang kesini-sini ya. Kalau dulu kan mereka selalu bertiga atau berempat. Dulu sempat berempat, sempat juga ada 5 orang kalau nggak salah. Iya. Nah, hampir-hampir kayak gitu. Oh, Tapi oke. gue ganti-gantian. Iya. Kayak gitu. Terus platform pertama lo langsung YouTube emang? Pertama langsung memang bikin di YouTube. Oke, iya. Jadi Fakir Liquid itu justru terinspirasi oleh temen bos lo Bos yang gua. kemudian menamai temen lo itu. Iya, menyebut wah dia mah emang Fakir Liquid tuh gitu. Zak, pertanyaan berikutnya adalah setelah kemudian orang kemudian kalau mesti direview sama lo bayar nih ya. Mereka dapat bagian gak? Jadi gini, sebenarnya ini perjalanannya lumayan panjang ya. Jadi setelah kita bikin channel itu kan nggak langsung dapat produk kan. Jadi dulu semuanya beli, mau dari device, mau dari liquid segala macam semuanya beli. Nah terus kita ngalamin sampai karena sebelumnya itu semua liquidnya itu kita pakai liquid dari bos gue di kantor yang nge-vape. Jadi kayak gue baru beli ini nih bahas gitu. Tapi kebanyakan dulu liquid US kayak 5 Pound, kayak Kitten Cloud, pokoknya liquid US lah. Liquid lokal jarang. Nah terus kalau misalnya kita mau approach ke brandnya, kita siapa masih belum apa-apa gitu. Lo kenapa? Ya malu pak. Gue juga dulu tuh gak peduli loh. Gue gak ada yang kenal siapa-siapa. Gue main datang aja loh. Iya. Memperkenalkan diri ke Budi, JVS ya. Gitu. Kalau ini Bud, kalau inget gak bahwa gue kemudian tiba-tiba datang gitu. Gue punya website review. Gue temuin Dimas, Movi. Gue nemuin Ray Vapor gitu ya. Cuek aja gue. Nah pada waktu itu kita memang sama sekali ya sungkan lah intinya kayak gitu. Akhirnya sampai satu titik di mana konten kita udah habis. Terus gue menginisiate, ayo dong kita beli produk aja deh buat di review gitu. Terus sebagian dari mereka ada sedikit keberatan karena kayaknya sayang gitu loh beli produk terus nge-review. Mungkin ya pemahamannya mungkin seperti itu. Terus ya udah oke. Someday gue sempat stuck juga itu channelnya kalau nggak salah sekitar 1 bulan nggak bikin video apa-apa karena emang nggak ada bahan. Terus gue pikir wah kita udah punya platform YouTube, sayang kan udah ada channelnya juga. Akhirnya gue beli kamera, terus gue bikin sendiri kontennya, gue beli sendiri produknya, ada satu momen di mana gue beli 1 buah mod yang sampai berantem sama istri gue gara-gara lu ngapain sih beli mod? Nggak apa-apa, gue cuma pengen bikin reviewnya, abis itu gue jual. Sayang lah kalau gitu, ya nggak apa-apa. Karena gue berpikir bahwa ini someday akan jadi sesuatu menurut gue. Ya istri lo gak percaya itu ya? Istri gue ya nggak percaya itu mungkin. Terus sekarang, kalau sekarang? Sekarang kadang-kadang istri tuh harus ada saldo yang tertransfer. Jadi gitu dari situ beli kamera, bikin konten segala macam, terus pansos lah sama lagi ada event Jakarta Vape Project kalau nggak salah. Ya. Jadi gue datang bawa kamera, terus ngubungin mereka tuh kayak gue ngubungin Vatrio, gue ngubungin Vapor Staff, Opa DK. Nah itu lo berani ngubungin mereka? Iya, kan gue tinggal sendirian. Gue nekat aja udah, gue mau interview dong gini-gini. Ya udah boleh. Udah ketemu, vlogging segala macam. Dari situ lumayan, orang udah ada beberapa yang subscribe juga. Terus poin yang paling bikin gue lumayan naik adalah pada saat gue collab sama Vapor Staff. Gue bikin review sama dia, terus dari situ lah langsung udah mulai orang pada tahu. Hal yang menyenangkan dari Faruk itu gak pernah pilih-pilih ya? Ya, gak pernah pilih-pilih ya? Cuman janjiannya lama pak. Jadi gue janjian dari bulan Januari itu baru bisa collab bulan Mei atau apa. Ya. Udah dua orang ya yang gue ngeliat perubahan mukanya kalau ketemu gue. Yaitu ya dari zaman MK belum terkenal sampai sekarang gitu ya. Itu Faruk sama Dupe. Oh gitu. Dua-duanya tuh pertama kali ketemu gue tuh si Dupe buang muka. Si gitu. Faruk sok cuek dan ngerasa sok kaya. Gue masih inget banget tuh di Makassar, Faruk tiba-tiba duduk samping gue. Ya om, sedap. Wih gila. Lo kalau nonton ya, selain Dupe yang gue ngerasa gue dalam hati gue, anjing nih anak ini nih belagu banget ya. Itu lo adalah yang nomor 2. Ya begitulah. Ya tapi maksudnya seiring waktu gue melihat Faruk itu tidak pilih-pilih gitu. Ya dia memang. Dia mau sampai akhirnya Rizky Rutonga juga sekarang diangkat namanya dan berkibar sekali betul, ya. betul, Itu betul. ada formula yang sangat luar biasa. Selain karena emang anaknya berbakat ya. Iya. Nih respect sama Bang Zaki. Woi. Sebenarnya yang jadi pertanyaan besar buat gue adalah setelah jadi influencer atau gue anggap lo salah satu orang yang
tampil di muka. Mm. Gitu ya, dari reverb. Gue tadi sempat baca tuh di Instagram lo ketika lo posting. Tapi nanti akan gue bahas. Oke. Ya, akan gue bahas. Kita break dulu 1 menit untuk Oke. lagu nih. Ini lagu yang gue pilih karena ini lagu kesukaan lo nih. Oh serius loh. So, ya gak percaya. Gila. Ngeri banget nih orang nih. Gue tuh selalu tahu tamu gitu gue ya? tuh Gila. sukanya apa aja. Luar dari biasa. mukanya doang sama Luar dari biasa. nama. Jadi nanti dari nama terus muka gitu ya akan gue cocokin. Gue punya aplikasinya Cocok untuk logi namanya. nanti akan tergenerator keluarlah lagu apa Oh yang gitu. cocok. Itu biasanya di Facebook tuh gitu. Yaudah nanti ini ada satu lagu ini pasti kesukaan lo banget. Gue Oke. yakin banget. Ya ini dari Seraben. Oh namanya gak jelas ya. Enggak emang belum ada. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on my face. If a great wave shall fall, and I fall upon us all. And between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go, and maybe I'll find out the way to make it back someday. To watch you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall, and I'll fall upon us all. Well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. Run away with my heart. Run away with my heart. Run away with my love. I know now just quite how my love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you for all the time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. If I could turn back time, I'll go wherever you will go. If I could make you mine, I'll go wherever you will go. I'll go wherever you will go. I'll go wherever you will go. Balik Yes, lagi. gila. Itu lagu favorit gue tuh ya. Ya, lo bener-bener lagu favorit lo ya? Enggak, suka aja sih. Gue juga nggak tahu sebenarnya Iya. itu lagu orang gue nggak tahu lagunya apa aja gue.
Baik lagi bersama Zaki Fakir Liquid ya, Yes. yang sekarang sebenarnya sudah nggak bisa dianggap fakir lagi ya. Coba Zak, Oi. di Islam kan ada tuh definisi fakir. Coba lo cari sekarang. Apa definisinya fakir Itu menurut orang yang Islam? kekurangan bukan sih? Hah? Orang yang kekurangan. Coba lo bukan? cari tahu dulu. Ayo. Karena ada bedanya antara fakir sama miskin. Itu dulu definisinya Oke. berbeda tuh. Fakir adalah- Ayo. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Iya kan? Iya, benar. Dulu, iya. Gak, lo kasus sesara itulah. Ya kak, lo udah pakai topi Adidas. Waduh. Waduh. Pakai Hexom pula. Waduh, kasih. RDA recoil ya. Dia jam udah pakai iPhone. Iya, Allah. Apple Watch. Dah. Zak, Woi, gimana? yang menarik adalah ketika lo tadi ngebahas bahwa kemudian ketika lo beli RDA, beli RDA ya? Beli mod. mod. Kemudian istri lo menentang, buat apa sih? Tapi lo ngerasa lo yakin bahwa suatu saat nanti ini akan jadi sesuatu. Oke. Pertanyaan besarnya adalah, apa keyakinan lo apa? Gue sih nggak tahu. Gue mempelajari di hidup gue yang sudah berjalan 33 tahun ini. Jadi gue suka menemukan hal-hal yang kayak gini. Dulu itu gue belajar sulap dulu. Jadi sama kayak si Chandra sama kayak ya? Pandra, sama kayak si Chandra. Nah terus gue belajar sulap. Gue sangat mengidolakan Demian dulu. Ya. Terus gue bilang ke diri gue sendiri bahwa gue bisa ketemu sama dia, gue bisa jadi part of-nya dia, either itu komunitas atau apapun itu. Pokoknya paling enggak gue bisa dapat sesuatu dari dia. Terus belajar sampai di tahun 2000 berapa ya? Udah lupa tahunnya berapa. Gue gabung ke komunitas yang mana itu komunitasnya dia. Terus akhirnya setelah jalan komunitas segala macam, akhirnya gue jadi krunya dia. Krunya Demian? Krunya Demian. Jadi kalau dia perform, gue ada di stage. Oke. Di samping kanan kirinya. Iya. Jadi gue kayak merasa nggak tahu ya, kalau gue memotivasi diri gue, kalau sesuatu hal itu kelihatan, gue masih bisa ngedapetin pasti. Oke. Sama kayak yang tadi kita ngomongin soal kenapa lo yakin ya, karena gue lihat Doyan Vape bisa kok, Vapor Staff bisa, Vatrio bisa, yang lain bisa. Terukur lah sama lo ya. Kenapa gue enggak? Toh kan sama-sama kita bisa ngomong di depan kamera, kita punya equipmentnya, kita ada platformnya, ya udah jalanin aja. Iya. Gitu. Ini sangat menarik, tapi kan gini, banyak juga orang yang kemudian kalau ngomongin lo tadi bilang equipmentnya ada, gue bisa ngomong depan kamera gitu loh. Tapi kan tetap aja sukses rate-nya beda-beda. Iya sih, semuanya sebenarnya kita ngomongin itu balik lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala yang tentuin ya. Cuman kayak kalau gue sih Gak, di luar bahwa kemudian akan ada takdir yang menentukan gitu ya. Kan lo ngomongin fondasi modalnya nih, kalau ngomongin itu semua juga punya gitu loh. Oke. Tapi ini ngomongin lo believe. Lo believe, kenapa lo percaya bahwa ini suatu saat bisa? sebenarnya kalau yang gue lihat itu, kalau di posisi gue sekarang ini ya, walaupun ya mungkin gue tidak sebesar mereka Sebelum, itu. gue potong dulu. Lo punya kaki, lo punya tangan sama kayak Lionel Messi. Tapi kenapa nggak lo milih bola? Badan gue kegemukan pak. Lo maksud gue Iya. adalah. Ngerti. Ini kan ngomongin believe Iya, kan. iya. Gitu. Nggak tahu sih, karena gue ngerasa bahwa vape itu bisa membantu gue untuk keluar dari kebiasaan buruk gue merokok. Jadi dari situ juga gue ngerasa kayak, wah ini gue awalnya sih sebenarnya sih pengen menularkan apa yang sudah gue dapat kepada orang lain, dan itu berhasil untuk teman-teman kantor gue. Nah awalnya gue coba bikin ini ya untuk memberikan informasi ke teman-teman juga, dan alhamdulillahnya ada hasilnya. Ya. Jadi sebenarnya misi utamanya adalah kemudian lo pengen sharing experience lo Ya. untuk bisa berhenti merokok ke teman-teman. Sebenarnya circle terdekat lo ya. Terdekat, betul. Aduh, gue lupa tuh Al-Quran surat berapa. Ya Itu Allah. yang Apa ada tuh? 8 orang, 9 orang yang sebenarnya circle utama yang harus pertama kali dibantu selain keluarga, tetangga, kemudian jadi justru yang paling deket dulu sebenarnya Betul. harus dibantu, baru yang paling jauh. Betul, gitu kan ya. betul. Jadi sangat menarik kalau emang kemudian ternyata kita berani memulai membantu atau memberikan inspirasi buat orang-orang terdekat. Istilahnya gini lah, gak usah ngomongin yang sampai jauh di luar sana. Kalau ternyata tetangga kita lapar gitu misalnya. Jangan sampai kepikiran bahwa ada vapers di Nusa Tenggara Timur
seorang perokok di Nusa Tenggara Timur harus bisa berubah menjadi seorang vapers. Kalau sebelah rumah lo aja nggak bisa gitu kan. Benar. Tapi gini, ini adalah sebuah, gue punya ini sih sebenarnya. Dari sekian lama lo mereview, dari 2017 ya? 2017. Lo paling suka liquid apa? Oh, kalau paling suka, wah banyak sih ya kalau paling suka sih. Gue cuma ngomongin paling satu. Suka. Kalau kita ngomongin paling berarti itu udah habis sampai berbotol-botol. Kalau gue sih sejauh ini ya, Outdrip V1 sama Tokyo Banana Signature sih kalau gue. Kalau untuk tiganya satu lagi sama Exxon Lunar. Cuma tiga itu doang. Yang benar-benar habis banget, terus habis beli lagi. Oh ya? Ada juga yang habis, Om. Gitu. Om tolong Om. Handcheck aja. Kalau kata Faiza, Om tolong Om. Gitu, Om. Itu sih. Iya. Outdrip V1 emang menurut gue fenomenal. Sebuah rasa baru dan tanpa disangka-sangka. Ternyata palette experience kita nempel ya sama itu banget, ya. Energen sereal dulu kan ya. Itu luar biasa sih. Nah terus nih gue cuma pengen tahu deh. Tadi gue sempat baca di feed lo sebenarnya di Instagram lo. Setelah lo menjelma menjadi seorang influencer, pasti akan ada banyak pertanyaan yang mampir. Gitu ya. Banyak. Yang mampir di feed lo tadi yang gue baca itu adalah, Bang tolong jawab DM dong, gue pengen nanya-nanya seputar vape. Oke. Nomor satu pertanyaan gue, ya, seberapa banyak sih DM yang kemudian masuk? Kalau gue gini, kalau misalnya DM itu, kalau banyak sih ya lumayan lah. Ya. Cuman gue selalu ngejawab yang... Karena gue aja yang followersnya gak lebih banyak dalam itu bisa ratusan loh. Iya, segituan. Cuman kalau gue selalu menjawab memang satu hal yang misalnya kayak gini, kayak kalau misalnya, Bang liquid yang enak apa ya? Itu udah pasti gak kapan gue jawab. Karena pertama gue harus mikir listing, ya apa lagi nih. Terus gak, udah lo gue tanya. Lo takut di screenshot ya kan? Terus gimana? Jadi kalau bukan liquid gue sih. Itu yang enggak, terus kayak misalnya Bang perbandingan antara dual coil, misalnya gini kayak Bang Reload S sama recoil enak mana, itu gak akan gue jawab karena gue udah sering banget, udah capek banget ngejawab bahwa keduanya punya karakter yang berbeda, single coil dan dual coil gak bisa dibandingin. Jadi gue udah bikin videonya juga, jadi pastiin lo tonton dulu, lo serap tuh itu videonya, karena gue bikin video kan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan brand juga gitu, maksudnya untuk untuk knowledge buat orang-orang juga. Iya. Jadi gue langsung kalau jawab pertanyaan gitu langsung. Tapi memang banyak banget Zab. Ya lumayan, ada yang nanyanya macam-macam sih. Ada yang kemarin juga. Ada cewek-cewek yang tiba-tiba ngirim foto telanjang gitu? Ya Allah, enggak pernah? Enggak kalah sama gue. Paling yang kayak gitu-gitu. Terus ada yang kayak minta lapangan pekerjaan. Gue bilang, aduh susah juga nih. Ada yang bilang, Bang gue gak bisa nge-vape nih. Gini-gini kondisinya begini. Nah gue kadang-kadang suka ngasih juga tuh. Kayak misalnya liquid-liquid yang udah pernah gue review. Terus kebetulan ada yang dikasihnya lebih. Udah gue kasihin aja, terus ya udah buat mereka aja, maksudnya daripada nggak dipakai. Dan kalau menurut gue kalau dijual pun kayaknya nggak tahu deh, nggak etis ya, nggak etis kan, lo ngerasa nggak etis ya? Maksudnya kayak lu udah dikasih, masa lu jual sih? Kalau lo kasih orang lain mungkin akan lebih bermanfaat, dan ya udah kita bisa menolong sesama juga. Balik lagi ke core awal. Ada yang pernah lo kasih ke orang? Ada banyak sih Pak, lumayan. Coba lo sebutin satu aja. Liquidnya? Mau liquid kayak mau RDA, RTA? Oh, waduh lupa gue. Kalau mod sih gue sempat ngasih. Wah lupa juga gue banyak. Bohong. Sumpah. Enggak bohong. Banyak Pak. Gue kalau ngasih liquid. Lo takut dilihat orang bahwa berarti gak dipakai. Kalau ngasih liquid itu gue selalu satu plastik randomly aja udah. Ini gue ambilin seret udah kasih gitu. Kayak gitu. Cuman gue gak inget juga yang gue kasih apa aja. Ya pasti yang lo kasih yang gak lo suka. Enggak juga sih. Kan dikirimnya ekstra. Bisa aja nih. Loh enggak. Sekarang gini ya. Kalau di Islam kan katanya ya. Kalau lo mau ngasih sesuatu. Harus yang kita suka. Harus yang kita suka. Betul, gitu kan ya. Betul. Yang pengen gue uji dari Zaki kan videonya soleh banget nih. Ya, soleh. Gue justru pengen tahu. Apakah dia pernah ngasih Outdrip V1? Betul. Udah keburu habis misalnya.
Kalau dikasih, waduh dia udah keburu habis. Gue gak mau, apakah dia pada ngasih Hexom Lunar atau dia... Hexom Lunar kemarin buat ini gue kasih tuh buat apa namanya, yang Vapers Indonesia bisa. Kan ikut apa sih namanya tuh, lelang. Ya. Awalnya cuma dapetin mod doang, dari gue cuma ngasih mod doang. Cuman gue inget gue punya Hexom Lunar batch 1 yang bener-bener batch awal pertama kali rilis. Itu emang sengaja gue simpan buat ya buat kenang-kenangan sih sebenarnya. Nggak pengen gue buka juga tadinya. Ambilin bye ampe, bye. Ada yang batch 1 ya? Ada. Ya. Terus gue bilang ya udah nih karena udah berpartisipasi ya gue ya udahlah nggak apa-apa gue kasih aja. Dan itu yang gue kasih juga mod pertama kali gue buat bikin review kalau nggak salah. Mod pertama bikin review. Oke, nanti kita akan bahas mod pertamanya si Zaki ini apa sih yang dipakai ya. Terus kenapa dikasih gitu? Apakah karena emang dia udah gak suka lagi atau sebenarnya itu mod gak bagus gitu? Gue curiga nih admin Lambe Turu Afet dia nih kayaknya. Bukan. Gue cuma lebih suka mengungkap fakta. Oh gitu ya? Kalau Lambe Turu kan belum tentu ada kebenarannya. Betul. Ya kan? Gibah doang banyak. Iya. Ngapain angkat GB? Misalnya gak ada gunanya lah. Ya GB lagi. Gue pengen tahu mod yang kemudian jadi pertengkaran dia dengan istrinya tuh apa. Oke. Tapi yang sangat menarik adalah Zaki sampai detik ini konsisten. Reviewnya gue anggap cukup baik gitu ya. Gue gini lah, tidak ada satupun yang sempurna buat gue. Mau siapapun itu, bahkan yang bersubscriber terbanyak seperti Faruk. Atau bahkan yang dulu gue ngerasa bahwa gue udah melakukan metode yang paling benar. Dengan berbagai macam tes bahkan kalau gue dulu. Oke, iya. Makanya satu liquid tuh bisa 2 minggu. Bisa loh, berhari, iya betul. Sampai lo cek ke masalah coilnya gimana, gangki apa enggak. 15 ml sisa gimana hasilnya betul, gitu kan betul. Tetap tidak ada satupun yang benar-benar menurut gue sangat ideal atau sangat sempurna. Kita kan cuma berusaha semaksimal mungkin gitu. Tapi sejauh ini gue lihat Zaki dengan gayanya setidaknya dia berhak lah menyandang dirinya sebagai seorang reviewer. Bahkan berani menyandang dirinya sebagai seorang reviewer. Faruk aja gak berani, dia bilangnya introducer. Dan menurut gue kemarin kalau pas gue live sama dia, menurut gue lo banci jadinya. Penakut banget gitu loh. Maksud gue dengan 500.000 subscriber kenapa lo gak berani memposisikan bahwa ya udah gue reviewer. Gitu ya, apa karena punya produk kan kita gak tahu juga ya. Oke, ini lagu lo banget nih. Wih, lagu gue lagi nih. 2 kali nih lagu gue lagi nih. Ini ada sekitar 5 lagu ya, itu semuanya lagu lo. Oh gitu ya? Emang udah gue coba. Lu WA istri gue apa gimana? Enggak lah, gue mencoba menerawang aja. Menerawang ya, pakai tadi aplikasi itu ya. Nama Zaki gitu tuh, dan Fakir Liquid begitu dicocok logi tuh akan keluar apa aja lagunya. Ada aplikasinya ya, namanya Surfersnya. Oke. Berbayar lagi aplikasinya. Oke, ini adalah lagu kesukaan Zaki ya, The Band. Retreat goes to my ear, makes me forget the time, still little soul. Retreat it's up to you. Yeah. All I can do I've done. Mary's one go, Mary's one go. I heard strong that he died. Thoughts of who will lead my head. I was wrong, no I found just one thing speaks feel forget. Let's rewind. Stay close to me. Don't let me be alone. Staring apart. My blue, blue heart. Sha-la-la-la-la. Yeah.
I heard wrong that time thoughts of really my head. I was wrong, no I find just one thing speaks will forget. Never find stuff to me. Don't let me be alone. Staring apart. Yeah, my blue, blue heart. My blue, blue heart. My blue, blue heart. My blue, blue heart. Yeah. My blue, blue heart. Hey, balik lagi. Ini bersama Jauh Dekat setiap hari Selasa malam kali ini ya bersama Zaki Fakir Liquid yang kayaknya lagi nyoba-nyoba untuk tidak fakir lagi selain Zak, Ya. lo tadi cerita bahwa kemudian ternyata ada mod lo yang pernah menjadi sebuah bahan pertengkaran. Iya. Itu lo kasih ke orang itu yang lo kasih pada saat kemarin penggalangan dana. Oh enggak, jadi gini, kalau untuk mod yang jadi gue tuh udah pernah, gue punya mod di rumah. Terus waktu itu kalau nggak salah Octave V200 tuh baru keluar dan belum ada yang review. Terus gue sempat ngajuin email ke Octave tapi nggak direspons, mungkin karena masih belum terlalu banyak subscribernya. Terus gue beli lagi dan pada saat beli istri gue tahu kalau itu beli. Oh udah tuh, terus dia bilang, lo ngapain sih? Lo kan udah punya mod, ngapain mesti beli lagi? Ya gue pengen buat bikin konten aja karena gue lihat nih, karena gue berpemahaman gini. Menurut gue sih satu hal yang ya bodoh juga sih dulu gue berpikir seperti itu. Tapi itu jadi formula yang bisa membuat orang jadi look up ke gue. Jadi gue dulu berpikir gini, kalau misalnya ada satu produk yang baru rilis, terus influencer yang besar belum bikin videonya, gue harus lebih dulu. Karena kalau misalnya let's say liquidnya MK baru keluar nih, kan ada tadi yang baru tuh. Nah terus misalnya di Vaper Stuff udah bahas, di Vatria udah bahas. Kalau gue bahas orang gak akan mungkin look up ke gue. Lo kayak Kito Cikini, vape lama-lama. Kenapa itu? Seolah-olah etalase dia harus ada yang pertama baru gitu ya? baru Iya. rilis. Iya, gue dulu berpikiran gitu, dengan subscriber gue masih 500, di antara yang lainnya udah puluhan ribu. Tapi gue menerapkan di diri gue harus lebih dulu. Kalau misalnya gue duluan bikin, setidaknya kalau orang mau nyari, udah bisa lihat ke gue dulu. Setelah misalnya yang besar-besar sudah upload, ya gue tidak akan mungkin dapat exposure lagi dari situ. Jadi nyolong startnya di situ dulu. Nah itu makanya yang jadi pemahaman gue untuk, gak apa-apa deh gue beli aja, habis beli jual lagi. Apaan? Octave V200. Oh itu yang gak kayak lama mesin sama... Honda itu. Oh iya. Itu. Terus kalau buat mod pertama kali gue yang akhirnya kemarin gue kasih pas penggalangan dana itu, ada punyanya Semoan, namanya Semoan Gaya. Jadi dia tuh memang kalau menurut gue mod yang secara looksnya memang bener-bener bagus banget. Jadi dia tuh ada ukir-ukirannya gitu, bagus banget bentukannya juga. Nggak seperti Cina kebanyakan lah ya. Ya, dia detail, ada ukir-ukirannya segala macem. Terus itu gue beli, abis gue beli gue review juga. Terus itu mod gue pakai lumayan lama, sampai pada akhirnya gue dapat kepercayaan dari Febzu untuk pakai Hexom. Sekitar setahunan mungkin gue pakai. Emang lo suka sama Hexom? Ya suka, bagus Pak. Alhamdulillah ada rezekinya Pak. Nggak beneran suka, apa karena dikasih sama Febzu? Beneran suka dan alhamdulillah dikasih. Oh iya. Gitu. Tapi lo punya mod favorit lain nggak selain Hexom? Sejauh ini gue cuma pakai ini doang sih. Nggak, yang lo ngerasa bahwa gue pengen punya itu dong? Stepwood doang gue pengennya. Stepwood? Stepwoodnya Hexom doang, udah itu doang. Oh, Stepwoodnya Hexom, tapi tetap Hexom lah ya. Karena nggak tahu deh, gue udah pakai
Kan kalau kata anak-anak Hexom, once you go Hex, you never go back katanya gitu. Kalau pas di Hexnas waktu di Bali tuh Pak Eko. Bohong. Gue dikasih Hexom 3 kali sama Franklin, sama Oh, gitu? Paps Jundi. Akhirnya kadang-kadang pakai Smoan, kadang-kadang gue pakai apa yang ada aja di Oh, lemari gitu gitu. Gue pernah meeting sama Paps Jundi, sama Om Wi, sama ada waktu itu kita agak meeting serius Oke. untuk bahas regulasi kan ya. Gue kan suka menggilir mod gue supaya nggak rusak kan. Betul, ya, dipakai dulu. semuanya, Nah, waktu itu gue pakai Druga Foxy-nya Mike. Oke. Itu emang gilirannya Druga Foxy nih karena Oh. udah lama gak dipakai. Gue taruh di atas meja. Paps Jundi nelfon nyolek gue. Kalau perlu dikirim lagi. Ampun Paps. Gue kan gimana ya, semua produsen temen gue, distributor temen gue kan Susah. gue bukan gak suka Hexom, cuman semuanya harus dapat giliran gitu lah biar gue pakai, jadi nggak rusak, kerawat. Karena akhirnya dulu gue masih inget Paps Jundi itu ngirim gue 2 Hexom. Gue terlalu konsentrasi pakai di satunya karena ada Oke. logo MK yang gue suka gitu. Oke. Akhirnya satu nggak kepake, terus ya bermasalah. Oh gitu. Jadi secara mechanical tiba-tiba kayak nggak mau firing Oh, atau oke, kalau oke. firingnya lemah Oke. gitu ya. Gue jadi daripada begitu kan mendingan gue gilir ya semuanya Iya ya. Jadi ini kan ngomongin masalah, ini kan sama aja kayak poligami gitu. Gue menguji Oh, iya, kesanggupan untuk poligami itu lewat Lewat mod. mod. Oke. Oke, ini gue ada pertanyaan nih buat Zaki ya. Oke. Oh ya, RDA atau POTS? RDA gue. RDA lo gak pernah pakai POTS sama sekali? Gue gak terlalu suka pakai pots, gue lebih suka pakai RDA. Ini pertanyaan sama seperti yang gue ajukan ke Pak Ijo sebenarnya. Oh. Lo memilih jadi reviewer atau pemilik brand liquid? Oh, berat ini berat nih. Kita berbicara Lo dari segi apa dulu pilih nih? salah satu, lo harus pilih salah satu. Dari jadi reviewer atau pemilik brand liquid? Waduh berat. Berat ya. Kalau kita ngomongnya 10 tahun lagi mungkin, 10 tahun lagi mungkin gue lebih milih jadi pemilik brand kayaknya. Serius ya? Kalau 10 tahun lagi. Oke, pantas gak ada yang mau ngajak lo kerja sama. Gagal, hari ini datang sini gagal approach gue nih. Oke, ini pertanyaan ketiga nih. Oke. Tokyo Banana Signature atau Odd Drips? Tokyo Banana Signature atau Drips? Drips gue. Oke. Secara presentasi habis botolnya. Iya, udah gak usah dijelasin. Kalau ini akan gue rekam. Oke, Ya, gue akan dikirim. kirim ke Febzu. Oke. Dikirim ke ini juga gak? Steam Queen juga. Ya. Bimo itu salah satu brewer yang menurut gue emang sudah sepantasnya meraih sukses. Ya, karena ya. Kalau menurut lo apa pandangan lo tentang Steam Queen dengan Odd Drips satunya? Kalau secara overall brandnya, Steam Queen menurut gue salah satu brand yang dia itu kalau bikin liquid tidak pernah mengikuti Jalur mainstream. marketnya lagi apa. Ada beberapa liquid yang kayak kalau gue bisa mention kayak Scotchy Woolies menurut gue salah satu favorit gue. Itu gila banget rasanya. Tapi gue nggak tahu deh kenapa mungkin tidak Atau bahkan dulu Soul Keeper boom, Soul Keeper. padahal tidak dengan flavor yang common. pasar ya. Banget. Gitu. Makanya nggak tahu deh kayak yang gue lihat, kayak gue sangat amat salut sama Om Bimo. Dia bisa bikin flavor yang segila itu gitu. Maksudnya di saat orang misalnya kita ngomongin lagi rame soal donat misalnya. Tiba-tiba dia ujuk-ujuk ngeluarin satu liquid dengan rasa yang apa gitu. Kayak Scotchy Woolly kan dia muncul kalau gak salah momentumnya lagi rame mochi kalau gak salah apa. Oh ya? Donat ya, lupa gue. Gue gak begitu apal karena Bimo pernah tiba-tiba waktu gue ketemu di Sidoarjo ya. Gue sempet nanya sama dia. Bim, lo bawa waktu itu MK baru punya 14 varian. Tiba-tiba Bim, dia kan biasa bawa boot sendiri, Oke. ngeset sendiri, Ya, liquidnya dipajang sendiri. Iya. Bim, lo bawa berapa varian? 35. Hah? Lo udah punya 35 varian sebanyak ini. Kok gue gak tahu semuanya? Terus dia kasih lihat semuanya. Gila tuh emang tuh. Ya salah satu yang produktif dan emang kalau kemarin ada satu distributor besar nanya sama gue, apa menurut lo
kenapa Oddrip bisa mencapai sukses sekuat itu gitu. Sukses itu takdir, Betul. gue bilang. Tapi yang harus kalian lihat adalah pernah nggak kalian nggak ngelihat Bimo bekerja keras? Ya. Bahwa kemudian setiap event dia akan datang sendiri, nge-packing barangnya sendiri, diriin booth-nya sendiri. Bahkan dulu gue ngelihat satu-satunya brewer yang pada saat gue berkunjung di satu kota, selain ada gue tuh ada Bimo. Oke. Gitu. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya di kota ini kok ada lu lagi, ada gua lagi gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya apa ya sudah saatnya emang karena emang Bimo sudah menghabiskan kuota gagalnya. Iya mungkin ya. Kan orang selalu bilang sukses itu ada momentumnya. Ya. Kalau buat gua sukses itu ada ketika kuota gagalnya udah lo habisin. Oke. Ya betul. Ketika lo gagalnya udah berkali, nih lo punya kuota gagal 1000, ya manusia mana ada yang gak pernah gagal. Betul. Lo punya kuota gagal lahir di dunia ini ada 1000 kegagalan. Semakin cepat lo habisin, ya lo tinggal lo kan kuota cepat dapetin berhasilnya. sukses ya betul. Ya gitu aja kalau buat gua. Betul, gitu. betul. Ini kesannya pemikiran yang sederhana tapi sangat gue camkan dalam hati bahwa kemudian kenapa orang disuruh yang penting lo coba dan berusaha terus gitu loh. Supaya begitu lo gagal, oke abis ya satu kuota gagal gue ya. Gue akan coba lagi. Abis ya kuota gue gagal satu lagi ya. Sampai akhirnya bener-bener totally abis kuota gagal lo, tinggal kuota berhasil lo aja. Nah gagal itu suksesnya tertunda kakak. Ada Franklin. Wah. Tokyo Banana Signature ternyata gak lebih enak dari Oddrip Franklin. Habis mulu soalnya nih. Gitu aja. Oke, ini Zak. Ya. Seandainya nih 10 tahun lagi lo akan menjadi seorang pemilik brand liquid. Oke. Ya, lo kan bilang 10 tahun lagi ya. Buat para brewer yang nonton, buat para distributor yang nonton atau buat para pemilik brand yang nonton kalau mau ngajak kerja sama si Zaki, inget ya 10 tahun lagi. Di usia 43 berarti. Nyesel loh seusia gue itu. Liquid apa yang pengen lo bikin? Oh, kalau gue belum ada gambaran sih. Cuman sebenarnya gini, kalau boleh kasih bocoran-bocoran tipis-tipis sih. Sebenarnya gue sih berharap mudah-mudahan ya bisa rilis tahun ini mudah-mudahan. Jadi mau bikin satu project. Jadi gak 10 tahun lagi nih, udah mau ada sedikit lagi? Liquid as gitu, kayak teman-teman influencer yang lain gitu punya liquid gitu. Aduh. Kan bukan brand owner pak. Ntar dulu. Oke, ralat lagi. Mau punya brand 10 tahun lagi atau sekarang? Oh, kalau mau punya brand ya sekarang boleh. Terus. Ya kalau gue ada satu project yang mudah-mudahan bisa dirilis tahun ini. Kalau secara rasanya sih pastinya creamy. Cuman gue nggak mau ngikut market yang lagi rame sama, misalnya kayak kemarin lagi rame sama oats. Gue nggak mau bikin yang oats. Tapi pengen bikin satu karakter flavor yang sebenarnya udah pernah ada. Cuman pengen dibikin remind aja. Gue pernah makan satu buah dessert di Bandung. Ada satu buah steakhouse gitu punya temen gue. Dan itu simple tapi wah ini bisa dibikin liquid kayaknya enak juga nih. Gitu. Ya kadang-kadang personal preference tentang makanan juga mempengaruhi sih. Iya. Kira akan seperti apa keluarnya gitu. Nanti ini kita akan habis di sesi 1 ya. Karena Instagram cuma punya waktu 1 jam. Ya? Iya sayang banget sih emang. Instagram tuh harusnya bisa bikin sampai 12 jam, Gila. 13 jam gitu loh. Kasian orang-orang kayak Franklin yang live-nya 4 jam sehari. Gila dia kalau live tuh lama banget loh. Hah? Sampai berapa sesi tuh dia, wah kacau deh. Dan tiap hari lagi. Iya, dan dia tuh ngomong ke gue, lu tuh ekstrim banget Pak Eko kalau keluar kota. Lu kalau live ekstrim banget. Iya gila. Udah live nih sesi 1, terus juga sesi 2. Udah gitu pertanyaannya sama aja lagi. Bang, ini sama ini gimana bang? Bang, ya ampun. Oke, ini lagu terakhir di sesi 1 ya. Ini lagu lo banget nih. Oh gue lagi ya. Gila. Gue seneng banget ya. Gue tuh seneng banget memanjakan bintang tamu dengan lagu-lagu kesukaan mereka. Karena supaya feels like home lah. Asik. Supaya berasa di rumah. Jadi gak pulang. Ini istri lu gue ajak deh. Oke, ini sebelum nanti akan balik lagi ya. Setelah lagu ini kita akan putus sejenak. Untuk kemudian kembali lagi. Ada
pertanyaan menggelitik buat Waduh, Zaki yang gelitik pasti nih. nanti akan kalian penasaran. Ya mudah-mudahan ini jadi bahasan yang sangat menarik di sesi berikutnya. Oke, ini adalah lagu buat Zaki di Red Red Red. Two jumps in a week, I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You're broken at the mirror, you're turning into something you were not. Don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me high, don't leave me dry. Trying up in conversation, you'll be the one who cannot talk. All your rings might fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love. They're the one who will spin at you when you feel the world would all sound. And they're the one who will spin at you, you will be the one screaming loud. Oh, don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me high, don't leave me dry. It's the best thing that you ever had, the best thing that you ever had. It's the best thing that you ever had, the best thing you ever had has gone away. Don't leave me high, don't leave me